Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Yulianti Basri, berikut sorotan sepekan bontangpost.id. Informasi pertama, pemerintah Kota Bontang meresmikan 251 titik Wi-Fi di Kota Bontang tersebar di fasilitas publik hingga wilayah pesisir. Ratusan titik itu yakni 27 titik layanan publik pemerintah dengan kecepatan jaringan internet 200 Mbps, 200 titik dengan speed 50 Mbps tersebar di fasilitas kesehatan, pendidikan, keagamaan, dan fasilitas keamanan. Sementara 16 titik di Taman Tanjung Laut, Lapangan Langlang, Panggung Bontang Kuala, dan Taman Adipura dengan kecepatan internet 50 Mbps. Tidak hanya di fasilitas publik, pemasangan Wi-Fi gratis juga dilakukan di wilayah pesisir. Ada 8 titik dengan kecepatan jaringan 7 Mbps yang dipasang di Selangan, Tihi-Tihi, Melahing, dan Gusung. Kepala Diskominfo Dasuki memaparkan tujuan dari pemasangan Wi-Fi gratis ini sebagai upaya mendukung mewujudkan Smart City. Smart City yang dimaksud nantinya mencakup Smart Governance, Smart Living, Smart Economy, dan Smart Branding, yang bermuara pada peningkatan layanan publik sampai perekonomian. Adapun Wi-Fi gratis ini menelan anggaran 1,5 miliar, 687 juta untuk pemasangan Wi-Fi gratis, 348 juta anggaran layanan internet untuk seluruh OPD, serta 463 juta untuk aplikasi dan perangkat jaringan pendukung. Sementara Wakil Wali Kota Bontang Najira dalam sambutannya menyebut program Wi-Fi gratis ini diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat, tidak sekedar seremonial belaka. Kegiatan ini bukan hanya sekedar seremoni untuk pemenuhan program pemerintah Kota Bontang, tetapi dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Kita ke informasi selanjutnya, tren paparan COVID-19 di Kota Bontang semakin baik, bahkan kini Kota Bontang keluar dari zona merah. Kepala Dinas Kesehatan Dr. Bahaudin mengatakan kondisi ini lantaran penambahan kasus kesembuhan terus meningkat, sementara jumlah kasus terkonfirmasi penambahannya kecil kurun sepekan ini. Meskipun demikian, warga tetap diminta untuk mematuhi protokol kesehatan berupa memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilisasi, dan menjaga jarak. Tujuannya agar penambahan kasus terkonfirmasi dapat ditekan. Infografis Satgas mencatat 4 kelurahan kini menyandang status zona hijau. Artinya tidak ada kasus aktif di wilayah tersebut. Mencakup Tanjung Laut, Bontang Lestari, Guntung, dan Berbas Tengah. 11 kelurahan lainnya masuk zona kuning. Kasus kematian juga tidak mengalami penambahan. Saat ini, Dinas Kesehatan juga terus menggenjot upaya vaksinasi demi merealisasikan target hingga November, yakni cakupan 75 hingga 80%. Informasi berikutnya, 8 sekolah bersiap untuk mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas pada tahap ketiga mendatang. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ahmad Suharto mengatakan belum bisa merincikan satuan pendidikan mana yang telah menyodorkan proposal permohonan. Sekolah yang mengajukan diri itu di jenjang SD dan SMP. Nantinya Disdikbud akan melakukan pengecekan sehubungan kelengkapan persyaratan yang tertuang dalam proposal, termasuk data persentase persetujuan orang tua, kelengkapan sarana protokol kesehatan, hingga jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang sudah divaksinasi. Disdikbud juga melakukan visitasi untuk meninjau kesiapan sekolah, sekaligus memastikan apakah kelengkapan dan data tersebut selaras dengan yang tertuang di proposal. Diperkirakan untuk tahap ketiga ini rekomendasi turun pada pertengahan bulan depan. Meski demikian, visitasi dilakukan beberapa pekan sebelum persetujuan itu diberikan. Saat ini jumlah satuan pendidikan yang sudah memulai PTM terbatas kurang dari 50%. Rinciannya 15 sekolah di tahap pertama dan 26 sekolah tahap kedua. Informasi terakhir, kondisi infrastruktur Jalan Soekarno-Hatta hingga kini mendapat banyak perhatian. Pasalnya, perbaikan belum juga dilakukan. Untuk itu, anggota DPRD meminta pemerintah dan juga instansi terkait agar segera duduk bersama mencari solusi. Kondisi infrastruktur Jalan Soekarno-Hatta hingga kini kian mengkhawatirkan. Belum ada perbaikan sama sekali yang dilakukan. Untuk itu, anggota DPRD meminta pemerintah segera duduk bersama dengan perusahaan untuk mencari solusi. Anggota Komisi 2 DPRD Bahtiar Wakang mengatakan, opsi alternatif ialah mencari solusi dengan 3 perusahaan yang berlokasi di Bontang Lestari.
Walaupun memang pekerjaan itu menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi karena keterbatasan anggaran, maka perusahaan perlu dilibatkan untuk mengucurkan dana corporate social responsibility. Tidak menutup kemungkinan patungan pun dilakukan. Pemkot tentu memiliki dana taktis kendati nominalnya tidak seberapa. Kemudian digabungkan dengan bantuan dari perusahaan, sebab ini terkait pelayanan publik. Apalagi perusahaan juga memakai jalur tersebut. Nantinya politikus Partai Nasdem juga akan membackup langkah wali kota jika upaya itu dilakukan. Berdasarkan pantauan tim redaksi, terdapat 55 titik kerusakan di penghubung Kelurahan Gunung Telihan dengan Bontang Lestari ini. Skala kerusakan mulai dari kecil, sedang hingga berat. Rinciannya 30 titik di jalur sebelah kiri jika dari pusat kota menuju Bontang Lestari. Sementara jalur satunya ada 25 titik kerusakan. Bentuk kerusakan mencakup kondisi jalan berlubang, bergelombang, hingga ruas jalan terkelupas total. Akibatnya, kendaraan yang melintas harus menurunkan kecepatan jika berada di titik kerusakan terparah. Sebelumnya diberitakan, Kepala PUPRK Tafif Nugroho mengatakan 3 perusahaan telah melakukan perbaikan, bentuknya dengan memasang batu agar konstruksi rata maupun pengecoran. Selain itu, kapsulan dekat area masuk terminal Isoteng juga sudah dilakukan semenisasi. Menurutnya, kerusakan diakibatkan oleh adanya pergeseran struktur jalan akibat beban kendaraan yang melintas. Ia memastikan perusahaan tidak melakukan pengaspalan. Sementara Dinas PUPRK mengajukan pengaspalan melalui bantuan keuangan Pemprov Kaltim Perubahan 2021. Total kebutuhan anggaran yang diusulkan ialah 5 miliar. Nominal ini jika disetujui, maka peningkatan jalan hanya bersifat parsial. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam sorotan sepekan kali ini. Terus ikuti informasi kami di www.bontangpost.id. Saya Yulianti Basri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.